صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh dalam sebuah ceramahnya menyampaikan suatu kisah nyata tentang seorang pemuda yang mengantarkan ibunya menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, suster mengarahkan mereka berdua untuk menuju ke ruangan dokter. Dipersilakanlah seorang pemuda tadi, silakan masuk bang, di ujung sana ada ruangan dokter. Sampailah di ruangan dokter tersebut, maka sang dokter mempersilahkan mereka berdua untuk duduk. Silakan duduk nak, silakan duduk bu. Maka ketika itu sang anak pun langsung duduk. Tapi sang ibu tak mau duduk. Dia tetap berdiri di hadapan sang dokter. 3 detik setelahnya tangannya meraut pulpen yang ada di meja dokter. Dilemparkannya ke depan dokter. Buku-buku yang ada di atas meja dicampakkannya, diserakkannya, dilululantakkannya. Laptop sang dokter pun diambil lalu dibantingnya. Jilbab sang ibu pun itu ditanggalkan dari atas kepalanya. Sang anak langsung mengambilnya, dicobakanlah dipakaikan. Justru tangan sang anak itu pun yang digigit oleh sang ibunya. Melihat kejadian itu sang dokter terdiam. Ditatap wajah sang anak. Lalu perlahan ibu itu berkata, "Nak, ini siapa? Ini ibuku wahai dokter." "Nak, ibumu ini gila nak." "Iya dok, ibuku ini gila." "Sejak kapan ia gila nak?" "Sejak lahir ibuku sudah gila wahai dokter." "Lantas bagaimana ceritanya kok engkau bisa ada nak?" Kata anak tersebut, "Dulu dokter, kakekku menikahkan ibuku kepada seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Ketika aku lahir ke dunia, ayahku meninggalkan ibuku. Lalu siapa yang merawat ibumu ini nak?" Kata anak tersebut, "Aku wahai dokter." "Bagaimana mungkin nak kau merawat ibumu dengan sebegitu luar biasa ini nak?" "Sejak kecil aku dokter, aku yang selalu membantu ibuku. Ketika ibuku hendak makan, aku yang menyuapinya. Ketika beliau perlu keperluan, aku yang membantunya. Aku yang memakaikan bajunya, aku yang menyisirnya, aku yang memotong kukunya, aku yang selalu menuntun dan membimbingnya, aku yang menjaganya siang dan malam wahai dokter, termasuk membawanya saat ini menemuimu." Dokter itu kemudian terdiam lagi. "Apa yang kau lakukan nak? Bukankah kau tahu nak, sampai kapanpun ibumu tidak akan pernah tahu kalau kau ini anaknya nak. Sampai ia mati sekalipun ibumu tidak akan pernah kenal engkau siapa nak.
Sampai batas waktu manapun ibumu juga tidak akan pernah tahu nak kalau engkau anak kandungnya. Sang anak sambil menahankan air mata, perlahan ia menjawab, "Wahai dokter, memang betul ibuku tidak akan pernah kenal denganku. Sampai aku mati bahkan sekalipun, ibuku mungkin tidak akan pernah tahu bahwa aku anak kandungnya, wahai dokter. Tapi Allah tahu dokter bahwa aku ini anaknya. Dan aku harus berbakti kepada ibuku meskipun dia seorang yang gila. Ini bukan perintah dokter, ini bukan perintah ustadz, ini bukan perintah orang yang punya jabatan, tapi ini perintah dari Allah, wahai dokter. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya." Dan Allah mewajibkan agar kita menyembah hanya kepada Allah saja. Setelah itu langsung wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Tertunduk sang dokter. Tak terasa meleleh air matanya, dia berkata, "Nah, telah banyak nasihat-nasihat yang sampai kepadaku. Telah banyak khotib-khotib, ustadz-ustadz, dai-dai, kiai menyampaikan tentang berbakti dengan lantangnya di hadapanku. Tapi jawabanmu ini nak, kau menyampaikan memang ibuku tidak akan pernah tahu siapa aku karena ia gila. Tapi Allah tahu bahwa aku ini anaknya." Ibunya gila jemaah, tapi dia tetap berbakti kepadanya. Ibunya gila, tapi ia tetap berbuat baik kepadanya. Lantas bagaimana dengan kita? Ibu kita tidak gila, wahai jamaah. Ibu kita tidak gila, tapi kenapa setiap ucapannya selalu kita memakinya? Kenapa setiap nasihatnya selalu kita tak dengar apa yang diucapkannya? Kenapa setiap apa yang diperintahkannya kita tak pernah menjalankannya? Betapa banyak kita ini anak merasa angkuh. Kita ingin didengar, tapi kita tak pernah mendengarkan orang tua kita. Kita ingin dimengerti, tapi kita tak pernah mengerti bagaimana keadaan orang tua kita. Terlalu hebat kita temukan anak zaman sekarang. Di hari baik bulan mulia Idul Adha kemarin, tanyakan pada diri kita masing-masing, berapa banyak di antara jamaah yang hadir ini yang mampu mencuci kaki dan membasuh kaki orang tuanya? Mana? Tak ada. Jangankan mencucinya, jangankan merawat jasadnya, jangankan merawat badannya, mendengar cakapnya pun kadang kita tak mau. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak banyak yang diinginkan kedua orang tua kita. Tak banyak yang dimaunya dari kita sosok anaknya. Tak banyak yang dimaukan dari diri kita. Apakah mereka mau harta kita? Tidak. Bahkan apa yang kita miliki saat ini, kita punya jabatan, kita punya harta, kebun sawit kita luas, hasilnya banyak, bukan karena kita hebat. Itu tatkala karena doa kedua orang tua kita. Di tengah malam mereka menetes air matanya, "Ya Allah, jadikan anakku anak yang bahagia." Tapi kalau kita tak bahagiakan kedua orang tua kita, kita buat mereka menderita seumur hidup, kita tak akan pernah mencium kebahagiaan. Walaupun uang ayah Anda banyak, di tabungan banyak, kenapa hati merasa gelisah? Kenapa tidak temukan kata bahagia?
Kenapa kok rasanya hidup tidak ada maknanya? Kenapa anak semakin luar biasa tingkahnya? Kenapa di rumah tidak ada ketenangan rasanya? Tanyakan pada diri kita, berapa kali air mata orang tua kita menetes gara-gara perbuatan tingkah laku kita. Kalau pernah kita buat menetes air matanya, seumur hidup kita tak akan pernah mencium kebahagiaan. Walaupun uang kita banyak, berenang dalam penderitaan sebagaimana tetesan air matanya. Kadang kita anak ini selalu terlupa, atau sengaja kita lupakan dia. Tangannya yang saat ini sudah mulai melemah, kakinya sudah mulai tak mampu lagi untuk berjalan, pandangannya sudah rabun, tak mampu membedakan apakah kita anaknya atau bukan. Malah justru kita menjauh darinya. Justru kita tak pernah pedulikan dia. Ayah-ayah kita, ibunda kita yang saat ini berada di alam kuburnya, tanyakan pada diri kita, berapa kalilah sudah kita berziarah ke makamnya? Berapa kalilah tangan yang selama ini dimandikan ini mampu mendoakannya? Tatkala kita ingat bagaimana dia di alam kuburnya berteriak begitu lantangnya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berteriak dia di sana, nak, aku di sini sudah terasa gelap, nak. Kau di sana mobilmu mewah, nak. Kau ada ajudanmu, kau ada temanmu, kau ada istrimu. Aku di sini sendirian, nak. Nak, panas alam kuburku, nak. Tak ada sahabatku, nak. Habis tubuhku kena cambukan malaikat, nak. Di mana doamu, nak? Mana sholatmu menolongku, nak? Begitu jahatnya engkau denganku, nak. Apa salah orang tua kita, ayah anda? Sampai sebegitu jahatnya kita kepada dia. Apa salah ibu kita di alam kuburnya sampai kita tak pernah mengingatnya? Bukankah dulu kita dilahirkannya kecil di timbangnya, 2 tahun kita disusukannya, kemana-mana kita selalu dibawanya, dijaganya, disayangnya. Tapi kenapa ketika kita dewasa begitu mudah kita lupakan dia? Ketika kita sudah berharta, jabatan kita tinggi, uang kita banyak, melimpah ruah, tapi dia berteriak di alam kuburnya. Kenapa anaknya tak pernah mengingatnya? Dikala muda sibuk mencari ilmu, dikala tua sibuk berkeluarga. Mau sampai kapan kita tak pernah ingat dengan dia? Patutlah Imam Syafi'i berkata, manusia itu zalim, manusia itu jahat, manusia itu begitu jahat kepada orang tuanya. Apakah mereka tidak tahu kalau orang tuanya itu mendoakan dia, doanya hanya sekali, berkata, ya Allah, jadikan anakku anak yang bahagia. Sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan kita menjadi anak yang bahagia. Hari ini betapa banyak doa orang tua kita. Kenapa kebahagiaan itu tak kunjung datang kepada kita? Kenapa? Kenapa jamaah? Karena hati orang tua itu sudah tersakiti. Kalau dia masih hidup bersama kita, cium tangannya, peluk erat tubuhnya. Apa yang diinginkannya jagalah sebaik-baiknya. Karena kalau ia sudah tidak ada, ayah anda, ke tepi langit manapun kita tak akan jumpa sosok seperti ibu kita. Di ujung dunia manapun kita tak akan temukan sosok ayah seperti ayah kandung kita. Harta, pangkat, jabatan bisa diraih, tapi kesempatan membahagiakan kedua orang tua di dunia ini hanya sekali, hanya sekali, hanya sekali.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur